Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Munawara Ahmad, jurnalis Tribun Timur. Dan ini kita bertemu dalam acara Tribuners Memilih. Dan sore ini, bukan sore, maksud saya malam ini, kita akan ngobrol dengan Wakil Bupati Kabupaten Pangkep, Pangkajene Kepulauan, Bapak Haji Syahban Samana SH. Dan temanya adalah melawan corona dari Kota Bandeng. Iya sih, siapa yang tidak kenal Pangkep dengan Bandengnya. Dan langsung saja kita hubung dengan Bapak Syahban di Pangkep. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar? Bisa sapa-sapa Tribuners dulu Pak. Ini yang menonton kita live di Facebook dan YouTube Tribun Timur. Oh iya, nanti ya untuk teman-teman Tribun Timur, ya. Selamat malam semuanya. Ya, mudah-mudahan sehat, aktivitasnya selalu sukses. Doaku menyertaimu semuanya. Kalau ini posisi lagi di mana Pak? Saya lagi di rumah kediaman pribadi di Pangkep. Kalau boleh tahu, Jalan Mawar nomor 9. Oh, Jalan Mawar. Itu dekat-dekat apa, Pak? Ya, pokoknya dalam kota, dekat rumah sakit. Oh, dekat rumah sakit. Ya, dekat kantor juga, kantor bupati. Jadi kami infokan sama Tribuners bahwa saya dengan Pak Wakil Bupati ini, Pak Syahban, ngobrolnya virtual karena situasi lagi pandemi corona, kita harus jaga diri dari COVID-19. Jangan sampai kita terpapar, jangan apalagi kalau sampai positif, jangan ya. Jadi Tribun Timur dan Pak Wabub mengimbau kita semua khususnya harus selalu menjaga jarak kita, menggunakan masker dan paling penting jaga jarak tak di mana saja berada, terutama di tempat-tempat umum. Itu dulu ya Pak ya untuk pembukaan kita. Dan ntar nanti pemirsa tanya ada loh masker saya di sini cuma nggak enak lah. Nanti Pak, pemirsa nanya. Pak Wabub itu kan kita jarangkan kita pada beliau ini tuh. Saya nggak pakai, nggak enak kalau, tapi nggak apa-apa, perlihatkan kepada pemirsa aja. Berarti ini masker wajib banget ini untuk Bapak ya, pasti. Iya pasti. Iya, kita kan jadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Mana kalau aparat sendiri yang punya contoh, kita himbau kepada masyarakat. Kemana saja pakai masker Pak, bawa? Iya, pakai masker. Kalau hand sanitizer Pak? Ada juga. Tangan ada, pokoknya semua. Kita sopir, ajudan menggunakan masker dengan sanitizer. Ini kalau hari ini boleh tahu Pak, sibuk apa aja nih Pak hari ini? Saya hari ini di samping kegiatan rutin saya selaku Wakil Bupati, banyak kegiatan agenda lain, termasuk saya kebetulan diamanahkan oleh Pak Bupati selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Kabupaten Pangkep, yang tentu setiap saat masyarakat atau teman-teman saya membutuhkan petunjuk-petunjuk untuk informasi-informasi, terus mungkin juga ada pemantauan terutama kegiatan COVID yang ada. Jadi itu aja yang rutin seperti itu. Kita mau kemana, karena juga mau kemana-mana juga masyarakat butuh pelayanan kita. Seperti itulah. Jadi nggak ada keterbatasan dengan COVID ini. Cuma kita harus waspada aja. Mungkin bisa berbagi cerita kepada kita Pak sebagai pembuka obrolan kita malam ini tentang situasi Pangkep hari ini dengan update terbaru virus corona dari Pangkep Pak. Ya, makasih Tribuners ya, yang saya banggakan semua pemirsa dimanapun kita semuanya berada. Tentu sudah disampaikan bahwa saya selaku Wakil Bupati Pangkep itu merupakan mendapatkan tugas amanah dari Bapak Bupati pimpinan saya selaku ketua pelaksana tugas, ketua Satgas COVID-19 di Pangkep. Tentu kalau kita berbicara, kita flashback belakang dulu bahwa awalnya corona ini kan atau COVID-19 ini kan hanya untuk bagaimana menyelamatkan nyawa manusia. Jadi ya menyelamatkan jiwa. Jadi nggak ada yang lain. Sehingga kebijakan pemerintah pusat sampai ke daerah itu
ya melarang kita beraktivitas di luar rumah. Belajar, bekerja, dan beribadah itu di rumah. Awal itu kebijakan itu. Dan tentu tetap namanya mengacu kepada protokol. Walaupun kita di rumah, tetap namanya jangan lupa pakai masker, ya, pakai sanitizer, jaga jarak seperti itu. Walaupun itu terhadap keluarga sekalipun. Nah, itu awal. Karena berkembang ya sehingga ada kebijakan langkan. Karena bukan hanya persoalan nyawa saja, begitu berkembang itu persoalan ekonomi dan sosial. Itu yang dibaca oleh Bapak Presiden, sehingga beliau menerapkan kebijakan lagi bagaimana menyikapi kelonggaran. Kita kan ada PSBB, semua kan semua kebijakan itu semua yang dilakukan, tapi sepertinya masih banyak masyarakat yang kurang sadar. Jadi saya terpedik ya, kurang sadar terhadap, karena ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa nyawa kalau sudah ditakdirkan pasti, tidak kan begitu. Itu ada seperti sebagian masyarakat. Ada juga memang sebagian masyarakat yang takut dengan itu, seperti itu. Nah inilah tentu saya selaku ketua Satgas, ya Satgas COVID mungkin juga dihadapi oleh seluruh masyarakat di Indonesia seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, tentu ini semakin berat tantangan. Dengan new normal yang disampaikan, yang dilakukan oleh, yang diterapkan oleh Bapak Presiden kita, Bahasa Indonesia, mati kimiknya. Di HP tak lagi, di aplikasi tak. Oke, gimana? Mantap. Mohon maaf Pak, tadi itu di unmute tadi Pak, ya? itu Diulang. ya Pak. Oh ya udah. Saya ulang Pak, soal kondisi Pak, mungkin bisa sampaikan ke kita data terkini Pak perkembangan corona di Kabupaten Pangkep Pak. Jadi kondisi terkini di Pangkep yang jumlah pasien kita, jumlah masyarakat kita yang terpapar COVID itu 112 orang, dan yang dirawat sekarang ini ada 41 orang, yang diantaranya itu ada isolasi mandiri. Ya. Yang meninggal dunia itu 6 orang, dan yang sembuh itu 65 orang. Ya, 65 orang. Ini memang dari kalau tingkat perkembangan setiap hari ini ada di Pangkep ini. Nah, ini kita imbau yang meninggal tidak ada, tetap 0, tetap 6. Ini sudah 2-3 minggu, 4 minggu tidak ada yang meninggal dunia. Sembuh malah banyak, sehingga kita merasa bersyukur. Tapi juga kita jangan lalai, jangan jamawa menyikapi ini, karena setiap saat saja virus ini selalu mengancam bagi siapa saja yang akan jadi ini kita harus super hati-hati. Sehingga saya tentu selaku ketua pelaksana harian gugus tugas Pangkep yang semakin berat tugasnya, karena begitu ada kelonggaran-kelonggaran yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kita, sehingga ini semakin berat beban dan tanggung jawab kita untuk bagaimana supaya masyarakat ini mau mengikuti protokol kesehatan. Nah, kita sudah menyampaikan berbagai macam. Kita malah membagikan masker. Kita melakukan penyemprotan di mana masyarakat kita yang terpapar COVID di lingkungan itu sudah banyak, sehingga ini yang terusnya saya sampaikan kepada teman-teman gugus supaya ini jangan kita menyerah menghadapi masyarakat kita yang begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi. Itu harus sabar kita. Jadi kita selalu melakukan pendekatan persuasif untuk membangun masyarakat, jangan juga ditekan dengannya. Walaupun memang ada 1-2 orang yang memang agak kepala batu. Ya, seperti itu. Sehingga inilah yang barangkali menjadi tugas dan tanggung jawab. Saya katakan kepada mereka, walaupun kita menerapkan namanya
kedisiplinan, ya kita berikan pemahaman. Kalau masyarakat sendiri yang tidak mau tidak mau mendisiplinkan dirinya, ini susah gitu aparat untuk apapun penerapannya, yakin dan percaya. Jadi kita sekarang jangan juga, bukan berarti apa yang diterapkan oleh pemerintah atau daerah sekarang ini bagaimana membuat regulasi supaya apakah membuat sanksi sosial dan sebagainya, itu kalau tidak dibarengi dengan kesadaran perilaku hidup masyarakat sehari-hari, yakin boleh mereka nanti di depan kita, kalau seperti kalau kita masuk di Makassar, tabe saya harus kalau Makassar boleh kita rapid, kita pakai masker, tapi setelah di belakang aparat itu lepas lagi. Coba kalau kita ke pasar, ya ke mall, begitu boleh. Seakan-akan ini cuma aksesoris saja untuk kita supaya bisa masuk di situ loh. Nah, ini penyadaran diri kita ini yang perlu kita berikan. Itu salah satu contoh. Yang kedua juga, ini juga kita juga himbau kepada seluruh stakeholder, ya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama terutama, ya tokoh-tokoh adat itu harus berperan. Jangan nanti tumpah kesalahannya juga begitu perkembangan tren daripada COVID ini, sudah salah lagi bupatinya, salah lagi. Bagaimana kerjanya kan? Sekarang kita kan sudah menghimbau, kita sudah menerapkan namanya apa? Pokoknya aturan atau sudah macam-macam aturan lah yang disampaikan kepada. Tapi toh kenapa masih tak? Yang jelas kita jangan kalah. Negara tidak boleh kalah. Gitu. Siap. Kita ini kan negara. Kita kan negara nih. Aparat ini adalah negara. Kapan negara kalah? Yakin. Saya meminjam kalimatnya Pak Pangdam di Sumangaruko kemarin waktu ke Pangkep sini bilang, Pak Wakil, jangan sampai negara kalah oleh ini. Sebab kalau negara kalah, bagaimana dengan masyarakat itu sebenarnya? Seperti ya, siap. Saya katakan siap, Jenderal. Itulah yang barangkali yang kita perlu ya. Mari kita bahu-membahu, baik TNI Polri, masyarakat, tokoh agama. Seperti juga di masjid-masjid juga ini masih ada, saya dapati sebagian besar masjid yang belum menerapkan namanya protokol. Nah, ini yang perlu. Gitu. Sehingga saya, ya tabe mami, mungkin kalau keseharian saya biasanya tiap hari, tiap subuh, ya saya milih-milih masjid yang menerapkan namanya protokol. Karena seperti itu. Sebab kalau tidak, sambil juga kita menghimbau, menghayo. Karena tidak mungkin sekarang tidak bisa lagi kita larang mereka untuk jangan buka. Ya, banyak tantangan. Kemarin banyak tantangan. Saya banyak sekali tantangan yang saya hadapi, banyak protes-protes, banyak ketidakpuasan masyarakat dengan menerapkan kemarin pula. Kenapa Pak? Orang dilarang ke masjid sedangkan ke pasar tidak. Ada juga, ya seperti itu. Jadi itu kan pertanyaan-pertanyaan yang rasional, yang sederhana, tapi kan susah juga kita menjawab. Seperti itu. Ya kalau kita ya seperti itulah yang kami alami. Pangkep ini adalah pangkat nenek dan kepulauan. Itu masih kita berbicara daratan. Belum kita berbicara wilayah kepulauan. Belum kita berbicara pegunungan. Nah, mengawasinya ini kan apalagi tidak ada komunikasi, tidak ada jaringan yang susah, mungkin juga transportasi yang jadi memang agak kalau tidak kita lakukan seperti tapi kita sudah menghimbau, sudah perintahkan camat dan ramil, kalau kapolseknya dengan babin saya, babin kantin, semua kita sudah tinggal mereka tidak mungkin karena susah juga kita di kabupaten ini kalau mau mengawasi seluruh kabupaten, seluruh kota yang ada di Pangkep belum pulau lah. Ini yang membutuhkan berapa hari ke sana. Ini fenomena kita dan ini sekaligus tanggung jawab kita. Ini berat sekali. Nah, seperti itulah. Ya. Tabe Pak Bub. Ya. Tabe ini Pak Wabub. Ini kan tadi dijelaskan bahwa ada temuan-temuan di Pangkep bahwa ada sekelompok masyarakat, ada masyarakat wilayah-wilayah yang masih membandel soal penggunaan masker, penerapan protokol kesehatan, dan itu Pak Wabub temukan sendiri. Nah, mungkin yang menarik Pak di sini adalah apa ada ketegasan dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah soal penggunaan masker dan jaga jarak ini Pak untuk menekan laju angka untuk sementara ini saya katakan tadi dari awal itu kita masih lakukan secara persuasif. Semuanya masih kita masih kita pendekatan nggak ada gunanya juga kalau kita ketegasan kalau tidak didasari dengan hati yang dan ini seperti itu. Tapi bukan berarti apa yang dilakukan oleh daerah lain, tapi karena kita kan juga punya kearifan lokal.
tidak, ya begitu. Mungkin pendekatan, mungkin ada orang yang dihimbau pendekatan yang sanksi tegas, ada seperti itu. Ada mungkin tidak perlu, ada mungkin karena mungkin tidak punya masker, kita bagi masker, gitu aja kan. Ada masker. Sehingga saya kalau dalam perjalanan itu nggak ada masker di mobil saya, gitu. Jadi situ kalau Pak, kalau ini ada masker, mau dipakai atau tidak, terserah, yang penting saya sudah kasihkan ini. Tapi kita wajib untuk memberitahukan ya. Tapi pakai masker di. Tapi gitulah namanya orang-orang pedalaman yang memang kesehariannya memang mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu itu apa corona, apa itu, bagaimana akibatnya, sehingga itulah yang. Tapi itulah tugas kita. Jangan kita capek, jangan kita bosan, jangan kita merasa jenuh untuk selalu menghimbau masyarakat kita yang memang notabene yang baru berapa puluh tahun kan kehidupan kita ini kan sudah ratusan tahun terus menghadapi hal-hal yang seperti ini kan mereka tidak biasa. Nah, itulah yang itu mungkin penerapan yang dilakukan oleh Presiden kita Pak Jokowi itu memang sangat membantu kita untuk bagaimana pemutusan mata rantai corona. Kita berharap corona ini tidak hanya menjadi leadingnya kita, tapi juga bagaimana masyarakat itu sudah menjadi garda terdepan. Bagaimana kita masyarakat ini mendisiplinkan dirinya, menjaga dirinya. Coba menjaga dirinya mereka itu berarti sudah menjaga orang lain, menjaga keluarga terutama kan. Saya kalau di rumah sini ya saya tetap memberikan supaya tetap jaga jarak, tetap hand sanitizer, walaupun kita tidak tahu sumber penyakit kita ini, kita tidak tahu. Ya imun kita oke, boleh kuat ini hari, besok turun, dan itu bisa menimpa orang lain. Kalau seperti itu, kami kuat imun, anak-anak tidak, kan bisa saja yang terjadi. Apalagi kalau saya ini setiap hari keluar rumah. Iya betul. Istri juga begitu karena seorang ASN di rumah sakit pula, yang notabene di rumah sakit itu merupakan sarangnya, gitu ya. Di sana kan banyak pasien di sana. Harus hati-hati. Jadi ibu kalau pulang hati-hati. Kadang juga ya izin tidak masuk kalau begitu lagi banyak lagi. Seperti karena rumah sakit itu sumber segala macam penyakit, sehingga kita harus hati-hati. Begitu saya juga aktivitas sehari-hari juga saya harus imun diri saya harus jaga kesehatan, harus pola makan. Seperti itulah yang saya harus jaga. Sehingga ya mudah-mudahan karena kita ini kan selaku aparat harus memberikan contoh yang saya katakan ASN, saya juga nggak bisa mengawasi kalian, baik di warkop maupun di toko-toko, mau di mana, seperti itu. Kita selalu menerapkan gitu. Kita ada penekanan kepada pemilik warung, pemilik toko, pemilik warung kopi, dan lain sebagainya. Pasar juga seperti, tapi tetap ada yang membandel. Tapi itulah namanya manusia yang selalu harus diberikan ingatan. Seperti itulah yang. Jadi tidak ada tip-tip khusus untuk menghadapi masyarakat di Pangkep kita, dan kita berharap ini tentu saya selaku mungkin juga seluruh dunia, karena ini corona seluruh dunia, mudah-mudahan tidak ada namanya, walaupun ada himbauan dari WHO, kalau kita tidak hati-hati itu bisa saja terjadi namanya ledakan corona yang tahap kedua. Mudah-mudahan enggak ya. Seperti itulah yang semoga tidak terjadi, Pak. Ya, kita juga di Tribun itu penasaran dengan Kabupaten Pangkep, terutama bagaimana Pangkep menjaga wilayahnya bebas dari corona yang dibawa dari luar masuk ke Pangkep. Apakah di Pangkep itu Pak ada pembatasan masuk di wilayah Kabupaten Pangkep, khususnya di perbatasan? Mungkin bisa ceritakan ke kita situasi di perbatasan Pak, jika ada pos-pos penjagaan dan lain-lain gitu Pak. Tidak ada. Dari waktu awal memang ada. Karena tadi kan persoalannya, persoalan kesehatan, persoalan nyawa. Karena kalau itu kita tahan, kita tidak. Karena ya kita kan masih, walaupun itu namanya kita masih zona aman, ya walaupun 100 masih zona orange, kira sekarang orange, tapi tetap kita hati-hati menyikapi itu. Wabah ini abstrak, tidak kelihatan. Dan inilah peran kita. Dan inilah perang yang paling berbahaya, karena kita tidak tahu siapa lawannya, musuhnya tidak kelihatan, ya begitu datang dari, saya tidak tahu datang dari mana, dari arah belakang, dari atas, dari samping, seperti itulah. Kita juga tidak tahu apakah di sini sumbernya dari sini atau dari Makassar, kita tidak, karena banyak juga orang Pangkep di Makassar,
Yang Ya. tidak mungkin kami larang ke sini, apalagi kalau waktu-waktu silaturahim seperti ini, Lebaran sudah ada panin, dengan tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu, mudah-mudahan mereka bisa menjaga diri. Kita himbau saja seperti itu. Jadi tidak ada pengawasan khusus, tidak ada penjagaan-penjagaan khusus kepada mereka. Tidak ada, silakan saja. Tapi kita himbau, toh kalau ada ke sini, tolong pihak keluarga, pihak keluarga kita yang ada dari Makassar sekiranya mau bersilaturahim di Pangkep, tolong, karena ini sangat-sangat membantu kita. Ya. Begitu juga yang dari Pangkep tiap hari. Pangkep Makassar kan cuma 1 jam, Pak. Dekat. Jadi setiap hari kita ke Makassar boleh. Yang penting dilengkapi dengan rapid karena pasti Anda menghadapi nanti aparat di sana. Seperti itulah. Tapi bukan berarti apa yang dilakukan Makassar itu tidak baik, tidak. Itu juga salah satu strategi. Tapi kita juga salah satu strategi juga kita, masyarakat kita mau intinya masyarakat sadar sendiri gitu. Nah, karena memang juga tadi saya bilang sadar sendiri, ada orang yang memang mau dipaksa gitu loh. Ada orang yang semua mau dihimbau-himbau sudah sadar. Seperti itu. Seperti itu ya. Ada memang masyarakat kita yang harus dipaksa, harus apa. Seperti itulah yang kita lakukan di Pangkep sehingga tidak ada pembatasan-pembatasan tertentu. Dan alhamdulillah tentu saya sudah sampaikan tadi datanya yang sembuh dari 112 itu 65 orang yang sudah sembuh ya, walaupun yang meninggal itu ada 6 orang yang dirawat di sementara rumah sakit ini 41 orang termasuk yang diisolasi mandiri seperti itu Mbak. Ya. Mungkin ini Pak, kita kok bisa ya Pangkep itu optimis dengan pola-pola yang selama ini dilakukan, terutama pola komunikasi persuasif untuk mengatasi pandemi virus corona di Pangkep itu, kok bisa sih Pak pemerintah begitu yakin ini akan berhasil untuk menekan laju positif corona di Pangkep Pak, sementara daerah-daerah yang lain itu ada yang sampai membuat peraturan daerah wajib masker, contoh di Kabupaten Pangkep itu sudah ada perdanya. Terus di Kabupaten Sopeng juga mereka belum bentuk dalam perda sih wajib masker, tapi sebenarnya sudah jauh hari wajib masker. Kok bisa gitu Pak di Pangkep begitu Pak? Kita belum sampai jauh. Kita masih berharap penyadaran masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat ini mungkin masih banyak yang lebih sadar daripada tidak, sehingga tidak perlu membutuhkan namanya. Ya kalau perda begitu kan sepertinya sudah keadaan darurat ini yang seperti itu kan, kalau kita belum. Dan itulah keyakinan kami bersama Pak Bupati yang telah menyerahkan, ya kami bahu-membahu dengan jadi kami setiap malam teman-teman Satpol, TNI, Polri, ya kan biasa kan yang tempat-tempat mangkal ini yang biasa kita, ya kadang kita ada sanksi-sanksi tegas kepada mereka, ya kalaupun sudah diberikan peringatan 1, 2, 3 kali, kita angkut ya, kalau warung kopi kita angkat dia punya kursi, ya. Kalaupun kalau sudah 3 kali membandel lain, jangan angkat kursinya, tapi angkat alat masaknya. Coba apa lagi dia mau? Kan ada ya, sudah ya, angkat kompornya, angkat apanya, angkat itu. Nah, seperti itulah, seperti itu. Jadi mereka, walaupun juga masih ada yang selalu kalau kita angkat kursi, ada lagi kursinya. Seperti itulah yang. Tadi juga yang, Pak, yang menarik dibahas tadi katanya Bapak tadi itu di awal-awal obrolan kita soal daerah-daerah yang berada di kepulauan. Kita ini penasaran di Tribuners ini, penasaran pemerintah Kabupaten Pangkep ini bagaimana pola komunikasi ke daerah-daerah yang susah dijangkau, bahkan mereka juga susah sinyal dan lain-lain, Pak. Pasti ada kendala-kendala yang ditemui di sana, Pak. Ya, alhamdulillah selama kami di sana yang terjangkit di pulau itu tidak banyak. Ada yang terinfeksi tapi semua sembuh. Tidak ada. Sehingga ini yang membuat barangkali karena mereka dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi alam sekarang ini, mereka pasti tidak akan berani melaut gitu. Tidak akan melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar. Karena orang pulau, terutama pulau-pulau yang ada di dekat Makassar, itu kan interaksinya ke sana. Tidak ke Pangkep, interaksinya ke sana. Tapi ya mungkin juga di sana pembatasan ada. Begitu juga yang berbatasan dengan Kalimantan. Kalimantan itu ada sampai Surabaya, Jatim, Madura ada di sana. Mereka tidak akan karena seperti itulah yang mereka. Dan begitu juga yang berbatasan dengan Lombok, Sumbawa, Bali, NTB semua. Itu mereka juga ada. Jadi
peluang untuk terjadinya namanya itu sangat besar. Tapi alhamdulillah pulau ini termasuk rendah. Malah yang banyak itu di kota-kota sini. Yang kami ada kota, tapi di pulau enggak. Tapi kita syukuri karena walaupun dengan keterbatasan yang ada, mungkin tingkat pemahaman, tingkat kesadaran mereka di sana, yaitu mungkin sudah, walaupun kita kalau ke pulau ya cukup hati-hati juga, karena pasti kalau saya seperti saya ini sering ke pulau, masyarakat kan sangat antusias gitu. Mudah-mudahan saya tidak membawa virus ke sana. Nah, gitu loh. Begitu juga mereka, ya begitu. Karena ini kan kita dari luarnya, ya kita dari darat, dari gunung, terus saya ke pulau. Jangan sampai saya membawa virus terhadap kena nanti orang imunnya yang kurang, sudah kena. Padahal saya pembawa. Nah, ini yang kita tidak. Mudah-mudahan seperti itu. Sehingga saya minta maaf karena begitu antusiasnya masyarakat. Kalau pemimpinnya datang ke sana kan nggak bisa saya cegah. Ya anak-anak saya juga selalu Pak hati-hati. Nggak bisa dihalangi Pak ya. Nah ini yang ini karena kita ada. Saya sepertinya tidak biasa dengan itu. Saya tinggal berdoa saja mudah-mudahan saya tidak masyarakat juga aman. Seperti itulah. Saya tinggal berdoa saja. Tapi tetap saya menjaga. Ya saya menjaga itu semua. Saya tetap kalau ada yang pakai ini masker, jaga jarak. Tapi kan biasa masyarakat berbondong-bondong gitu. Nah, ini yang barangkali menjadi perhatian, menjadi pelajaran kita juga semua untuk supaya selalu memberikan. Tapi alhamdulillah pulau ini selama hampir 5 bulan, ya 6 bulan malah 6 bulan ini kalau salah sejak Februari sekarang sudah masuk ya masuk 6, bulan ke-6 itu pulau sangat aman Pak. Aman sekali. Kalau pola komunikasi pemerintah daerah, apalagi pemerintahan daerah ada di darat sementara teman-teman di pulau itu, terutama pemerintah setempatnya itu, Pak, bagaimana pola komunikasi yang terjalin dalam mengantisipasi kondisi yang terjadi saat ini, Pak? Perlu kita syukuri bahwa memang 5 tahun yang lalu itu memang pola komunikasi sama sekali nggak ada. Sekarang kita sudah ada jaringan di sana. Bahkan terakhir saya dilapori itu yang dekat Jawa Timur di Lombok sana, Pak, kita sudah ada wifi, sudah ada internet, alhamdulillah. Jadi sudah ada transportasi juga untuk di sana, sudah ada kapal perintis, itu ada 3, ada 4. Jadi sudah kita tidak seperti lagi 5 tahun yang lalu. Yang berbatasan juga dengan Madura sana, Batu Licin, Kota Baru, itu juga sudah ada kapal perintis dan alhamdulillah sudah komunikasi juga sudah. Saya ke sana seringkali ke sana dan saya manfaatkan itu komunikasi telepon walaupun kita harus mencari jaringan di mana bagus, tapi yang jelas itu sudah terbangun namanya komunikasi yang bagus. Yang jelas orang pulau sudah tidak ketinggalan lagi, sudah tidak gaptek lagi, sudah tidak ketinggalan informasi. Jadi setiap ada informasi-informasi terkini dan terbaru bagi mereka sudah bisa dinikmati. Seperti itulah. Kalau ini Pak, kalau lalu lintas laut Pak, apa ada gangguan selama pandemi atau sudah mulai berangsur normal atau bagaimana keadaannya Pak? Mungkin bisa bercerita Pak. Sekarang ini memang kita tidak bisa prediksi. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini sekarang musim-musim ini masih ada masyarakat kita yang lalu karena pakai perintis kapal besar, kapal besi yang pun kalau itu mungkin terhambat di soal cuaca itu mereka tidak jadi. Tapi saya lihat ini lalu lalang masyarakat saya menyampaikan, Pak, saya baru nyampe, bagaimana ombak ya, namanya juga di laut lepas pasti ombaknya ya bisa, kalau ombak 1 meter biasa sudah mereka sudah menganggap bahwa itu tenang, harusnya tenang. Tapi namanya laut lepas, namanya khusus terutama di Kalmas dan Tanggai itu memang agak tinggi, sehingga itu juga tidak membuat masyarakat juga takut melaut. Cuma itulah yang kita, karena kapal yang disiapkan oleh Pelindo yang perintis itu sudah sangat membantu transportasi utama yang masyarakat kami yang ada di Lukan Tanggai berbatasan dengan Lombok itu. Alhamdulillah. Pak, mungkin Pak yang menarik sebenarnya dari situ Pak, bagaimana lalu lintas dari darat ke pulau itu, apa peran pemerintah dalam pencegahan corona di momen itu Pak? Apakah ada petugas
atau orang-orang memang yang sudah atau tim yang sudah disiapkan Pemkab untuk berada di pelabuhan memeriksa kesiapsiagaan petugas di sana, apakah ada orang yang bertugas mengingatkan wajib menggunakan masker dan lain-lain, Pak? Ya, ada memang petugas khusus yang seperti di pelabuhan sana, yang pelabuhan Makini Baji itu yang memang mengakomodir sana banyak masyarakat yang berlabuh di sana. Di alur sungai juga masyarakat kita banyak yang pasar di sana, itu juga ada petugas khusus yang memang kita tugaskan di sana. Begitu juga di tempat-tempat lain yang bagaimana supaya masyarakat kita di pulau, ya bahkan kita ada penekanan, orang pulau sudah menolak kalau ada orang Makassar ke sana. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kalau ada pesta-pesta itu jangan boleh. Jadi masyarakat pulau, terutama kalau bukan orang Pangkep, kalau orang dari luar itu dengan secara halus menolak, jangan ke kasar, kecuali kalau mungkin ada repeat apa-apa. Kalau tidak ada jangan, karena mereka tidak akan dinaikkan di kapal. Mereka menolak, tidak mau menyeberangkan dia kalau ada keluarga, walaupun keluarga kita, tapi karena kita tinggal di Makassar, sudah mereka tidak mau mengangkut keluarga itu untuk bertemu. Berarti mereka sadar ini Pak akan bahaya corona, jika sampai nyebrang ke pulau akan bisa. Iya, karena terutama orang pulau, karena mereka menyadari kalau itu mereka terpapar, itu kan perawat nih kira-kira. Ya, pulau ini kan ada berapa jumlah pulau, 115 pulau kita yang berpenghuni sekitar 80. Nah, mereka kalau terpapar, ya reaktif dan sebagainya, kan ini juga menyulitkan kita, menyulitkan mereka juga. Seperti itu. Ya, di mana kita? Kan seperti itu. Jadi mereka menyadari bahwa kapan, karena bagaimana dengan perawatnya harus ke sana, dia juga pasti kan membutuhkan perawatan nih. Tidak semua pulau-pulau itu ada pustunya, ada poskesdesnya, ada tenaga kesehatan sana. Ada, tapi mungkin berjauhan, seperti itu. Jadi mereka memikirkan itu semua, sehingga mereka betul-betul hati-hati untuk melakukan interaksi, menjaga mereka, ya menjaga jarak. Mungkin juga mereka walaupun tidak pakai masker, tapi keseharian mereka tidak pernah melakukan interaksi dengan masyarakat di luar, gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu yang mereka menganggap, kalau saya saudara setiap hari, salah, tidak. Tapi tetap mereka menjaga-jaga seperti itu. Karena saya kalau ke pulau pasti kumpul-kumpulnya mereka itu pasti. Ya, kadang ada yang tidak jaga jarak, tapi mereka yakin, ada keyakinan besar mereka bahwa kami tidak pernah keluar. Yang kami harus jaga itu orang dari luar, kan gitu. Yang dia jaga itu harus dari luar. Dari mana ya, terutama kalau yang dari luar. Apalagi kalau wilayah kita yang zona merah. Nah, seperti itu yang terutama masyarakat pulau yang tiap hari nelayan-nelayan kan juga banyak juga ke Poter di sana. Itu. Memang ke sana. Ya, ke Poter di Makassar banyak nelayan kita, sehingga ini juga harus mereka juga mungkin juga menyadari bahwa ini hati-hati juga kita. Kan seperti tadi itu, kapan Anda terpapar berarti sama saja Anda menyebarkan penyakit kepada orang lain. Seperti itu namanya. Ya. Alhamdulillahnya orang pulau sadar gitu Pak. Ya. Saya yakin sadar, karena saya melihat itu tren. Seandainya itu mereka tidak sadar, mereka tidak menjaga jarak, kan pasti banyak yang terpapar dulu. Kan gitu, iya kan? Kita tidak tahu kesehariannya mereka di sana kan. Tapi dan sampai hari ini belum ada laporan Pak. Rata-rata yang ada pulau justru daratan nih. Darat ini, ya darat. Di kota malah, di kota ini kita ya perkembangannya. Kalau kondisi rumah sakit di Kabupaten Pangkep seperti apa sekarang Pak kondisinya di sana? Ini memang kita harus akui bahwa pemerintah daerah sekarang ini berpikir keras. Tapi tetap ya, dengan kondisi rumah sakit kita yang memang serba terbatas, ya apalagi dengan corona. Tapi kita kan juga, ya karena banyak juga pasien, sebenarnya pasien ini yang 112 terdata ini bukan semuanya terpapar di Pangkep, gitu. Cuma karena berKTP Pangkep harus masuk datanya Pangkep gitu. Oh gitu Pak ya? Iya, jadi 112 ini bukan cuma kebetulan mereka berKTP Pangkep, ya masuk datanya Pangkep.
Seperti Datanya itu. harus ditangkap. Nah, ya, itu harus begitu. Sehingga orang yang tinggal di Makassar berKTP Pangkep yang terpapar COVID, masuk datanya di Pangkep. Jadi tidak semua, ya tadi ya, jadi tidak semua, apa istilahnya itu kalau ada klaster apa yang, enggak, seperti itulah. Jadi banyak yang 112 ini, itu hampir 60% itu masyarakat kita yang dari Makassar, dari luar kota. Dan juga penyebabnya juga bukan di Pangkep sini. Mereka ada kemarin di Temboro, ada anak, kan ada kemarin itu, ada anak pesantren kita kan yang sana di sana ada yang dari Papua, ada dari umroh, awalnya kan begitu, seperti itu. Ya ada yang dari tenaga kerja luar negeri. Itu kan ada semua. Itulah klaster-klaster yang menghiasi ini, seperti itu. Jadi catatan lagi 112 ini tidak semua masyarakat kita yang berdomisili di Pangkep. Ada sudah lama di Makassar, meninggal juga seperti itu. Ada yang meninggal di Pangkep ini hanya 2 orang. Nah, yang lain itu di Macanda semua karena tinggal di Makassar semua. Ya, seperti itu. Nah, seperti itulah yang kita lakukan, sehingga ya, ini juga perlu diluruskan. Ini 112 ini memang iya berKTP Pangkep dan tinggal ada kemarin terakhir juga mana dia meninggal di Parepare. Kebetulan berKTP Pangkep. Oh sudah masuk data di Pangkep. Seperti itu Mbak yang. Berarti kalau dari cerita-cerita Bapak yang saya dengarkan tadi ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ekonomi di Pangkep itu baik-baik saja ya Pak? Ya, baik saja sebenarnya ya karena saya bukan memang ada yang terpapar. Yang 41 ini memang kita banyak-banyak yang dari sini. Tapi kan sembuh semuanya. Tidak ada yang meninggal. Seperti itulah. Jadi kalau begini, soal ekonomi. sekarang kondisi ekonominya Pak gimana Pak di sana? Halo? Kondisi ekonominya Putus. sekarang seperti apa Pak? Kenapa? Terputus. Kondisi ekonomi sekarang, pemulihan ekonomi sekarang di Pangkep seperti apa Pak gambarannya? Biasa seperti biasanya. Jadi di pasar begitu, warung-warung kopi buka, gitu. Warung-warung makan buka. Cuma kita selalu menekankan, tolong kalau makan jaga jarak. Karena ini kan warung-warung makan banyak orang dari luar nih makan. Iya. Ya, bukan orang Pangkep loh. Bukan orang Pangkep. Ya ini kan terkenal makan ikan bakarnya Pangkep ini banyak. Orang dari Pindrang, orang dari Pare, orang dari Makassar, begitu. Sehingga di Pangkep. Tidak tahu kalau juga Tribun Timur juga dari kemana mau ke kampungnya sana. Siapa tahu mau Idul Adha kemana, hari ke bawah pasti kan mampir di situ. Ada di situ ramai itu uang makan itu kan dari luar semua. Itulah yang kita waspadai semua. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa 112 ini tidak semua yang berdomisili di Pangkep, tapi ada yang berdomisili di Makassar. Itu yang terpapar, termasuk yang meninggal dunia. Ya Pak. Itu. Berarti harga bandeng tidak terpengaruh oleh corona Pak? Tetap kita makan bandeng. Ya, alhamdulillah. Saya jalan ke pasar, termasuk geliat ekonomi. Mereka menganggap, tapi tetap namanya menjaga. Penjual-jual. Bagaimana dengan sektor pariwisata Pak di Pangkep? Karena Pangkep itu salah satu daerah yang paling diminati juga Pak untuk urusan wisata. Iya, saya memang setiap minggu ya, setiap kalau ada waktu saya dengan ibu, sekaligus saya kemarin sempat ke manjat gunung ke Gunung Bulu Saraung. Wow. Waduh, lihat juga bagaimana panorama kita dan sekaligus melihat bagaimana sistem protokoler kami buka kemarin itu di Sarawak. Dan itu kan yang kami tidak bisa menjaga itu kalau di tamat permandian nih. Maaf saja. Ini kan kita tidak tahu air nggak bisa kayak ini kan ya. Ini yang tidak bisa. Pariwisata ini termasuk permandian permandian alam ini. Ini yang saya selalu datang ke sana ya, ikut membaur masyarakat. Ya memang sih mereka tetap masuk di sana menjaga, pakai masker. Tapi ketika mandi kita tidak tahu. Mandi air kan campur. Nah ini kan salah satu penyebab yang bisa membuat kita ada kan dari campuran air itu. Nah ini yang kita harus tetap alhamdulillah selama buka pariwisata terutama di alam tempat pemandian ini belum
Saya belum pernah melaporkan bahwa si A, si B yang kemarin mandi-mandi di sana itu terpapar COVID. Ada. Karena itu juga banyak dari Makassar itu. Ya, Ya. apalagi saya sangat apalagi dari daerah Baloci sana itu banyak. Saya tanya ini dari mana? Dari Makassar. Tapi tetap kita himbau pada petugas di sana, tolong tetap kalau tidak pakai masker jangan suruh masuk. Yang itu aja, nah, gitu aja di kita jangan, karena itu tetap kita hargai, tetap kita terapkan itu. Sebab kalau itu kita tidak, karena ini dari Makassar, banyak dari Makassar, Pak. Ada tempat-tempat pemandian di sana, Pak. Berarti, ya. Berarti tetap pariwisata di sana tetap bergeliat, tetap dibuka, ya, tapi ya, pemerintah hadir selalu memastikan bahwa setiap tempat wisata wajib menerapkan wajib masker, jaga jarak, dan himbauan kita seperti itu. Bahkan saya tapi saya belum, karena kewenangan saya tidak di situ. Bahkan saya ini kan kalau ke Baloci itu, jalan Baloci itu kan tidak ada jalan alternatif satu-satunya. Saya sebelum tiba di lokasi, kalau memang kita ngomong keras, mereka sebelum sampai di lokasi tempatnya, kalau mereka tidak pakai masker pulang aja. Gitu, tapi tidak sampai hati kita, karena mungkin ada orang dari jauh-jauh dari Makassar, terus dekat dengan tempat permandian, terus kita suruh pulang, seperti itu. Tapi itu kan bisa juga menjadi pembelajaran bahwa jangan Anda sekali-sekali datang ke Pangkep, apalagi untuk berwisata, kalau tidak menggunakan masker. Itu dulu. Ya, kan itu juga. Coba kalau kita biarkan, lakukan pembiaran, mereka senangnya saja. Tidak usah pakai. Seperti itulah. Jadi harus seperti itu kita. Jadi kita sudah sampai menghimbau melalui Pak Kapolsek dengan Babinsa, Babinkas, Camat di sana, Lurah, desa di sana, supaya kita tetap dipantau. Tapi alhamdulillah sejak ini saya belum pernah melaporkan bahwa si A terpapar COVID karena manjat gunung, karena mandi di sana, seperti itu. Karena itulah yang alhamdulillah belum ada saya dapatkan informasi. Semoga semuanya tetap aman-aman saja, Pak, sehingga tidak ada yang terganggu di Kabupaten Pangkep khususnya, Pak. Insya Allah, tentu berkat doa Tribun juga, tentu ya saya butuh support. Seperti inilah barangkali yang perlu kita lakukan, ya. Tentu saya selaku Wakil Bupati tentu juga perlu banyak-banyak mensosialisasikan tentang seperti ini, ya. Mensosialisasikan diri, mensosialisasikan program-program apa yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Tentu pasti ada hambatan. Nah inilah, disinilah seninya namanya pemerintahan. Namanya pemerintahan itu pasti ada hambatan-hambatan. Tapi kalau itu kita lalui, kalau kita bisa kita bisa menerapkan dengan baik, tentu dengan kerjasama yang baik, disitulah pasti ada jalan. Karena setiap kesulitan itu pasti ada namanya kemudahan. Siap. Seperti kalau kita baca namanya ada dalam Al-Quran gitu. Seperti itulah. Ya. Mungkin ini Pak, ini kan sudah situasi pandemi ini sudah berlangsung beberapa bulan. Apa masih ada langkah? Putus-putus tapi. Ya Pak, ini sudah pandemi ini kan sudah beberapa bulan nih Pak. Putus-putus Pak. Putus-putus Pak ya? Iya udah ya. Ada. Udah bagus Pak. Ya udah. Ini Pak, saya ulang Pak ya. Ini kan pandemi sudah berlangsung beberapa bulan Pak. Terus apa dari pemerintah Kabupaten Pangkep, apa masih ada hal yang ingin diterapkan di Pangkep, mungkin apakah berupa kebijakan dalam bentuk jangka panjang dan khususnya jangka pendek nih Pak ya, untuk menangani positif corona ini Pak, masuk di Pangkep. Apa ada ini Pak? Kalau kebijakan khusus nggak ada. Jadi kebijakan umum saja yang kita seperti tadi saya katakan bahwa tetap kita melakukan pendekatan penyadaran. Kalaupun ada sanksi-sanksi paling seperti itu, sanksi-sanksi. Tidak ada sanksi sosial seperti menyapu, mungkin ada juga daerah yang melakukan denda, kan ada seperti itu. Kami paling sekedar menyita saja, menyita barangnya, ya begitu, kursi kalau dia rumah makan, seperti kita berikan teguran tertulis 1, 2, 3 kali. Setelah itu baru kita angkat barangnya. Seperti itulah yang kita lakukan. Sehingga mereka, ya alhamdulillah, mereka begitu diperingatkan 1, 2 kali, mereka taat. Tapi kan juga kita tidak bisa juga melarang padahal kalau itu seperti rumah makan, warung kopi yang memang tempat favorit di sana, nggak mungkin
nggak mungkin kan seperti itu. Kita juga berharap juga kerjasama dengan pemilik warung, karena biasanya kalau lama-lama nongkrong, kalau ada WiFi di sana kan biasanya kan di sana tempat-tempat kan biasa di sana, apalagi tempat-tempat nongkrong anak muda kan. Kita juga bekerja sama dengan Telkom, tolong kalau Telkom kalau sudah jam 10 putuskan itu WiFi-nya. Kan begitu, kita pernah mencoba seperti itu. Ya, kita juga bekerja sama dengan Telkom. Kalau juga bekerja sama dengan PLN, begitu juga harus. Kalau sudah jam 10 malam, matikan lampu dan putuskan saja seperti itu. Kan sebenarnya, tapi kita karena itu kan bisa mengganggu yang lain. Tapi seperti itulah. Tapi toh kalau itu nanti sudah menjadi ini, kalau ya sebelum ini besar sebenarnya kita masih lakukan pendekatan persuasif, masih pendekatan dengan kekeluargaan saja lah. Seperti itu yang kita lakukan untuk di Pangkep. Siap Pak. Berarti ini pemerintah Kabupaten Pangkep ini Pak optimis dengan Corona Pak, optimis menang melawan Corona Pak. Iya, malah itulah tadi saya berkat doa kita, berkat kerjasama kita. Sekali lagi saya mengharapkan kerjasama. Ya, penyadaran diri itu sangat penting untuk melawan Corona ini. Siap Pak. Ya. Kita sapa-sapa dulu penonton Tribuners Pak yang sedang menonton kita live di Facebook Tribun Timur Pak ya. Saya sapa-sapa dulu nih Pak. Ada Ibu Rasna Najai dan Nur Hidayah sedang menonton kita. Ada Uding Tawa, Tondong Kura hadir. Gimana tuh Pak wilayahnya? Saudara saya di sana, Tondong Kura. Dingin sana. Di sana. Oh, dingin, daerah dingin ya. Daerah dingin. Udin, udaranya dingin. Udara dingin, Udin. Ini ada juga Jibrail Andi Maturungan sedang nonton kita Pak. Ada Bapak Dardin Malaya sedang nonton. Ada juga, nih Pak, ada Mutmainah Muslimin dari Padang Lampe hadir. Oh, Padang Lampe ya, udah. Daerah Jeruk sana. Daerah Jeruk Kota ya? Jeruk ya, Padang Lampe ya. Kota Jeruk sana. Ini ada yang paling jauh nih Pak, dari Parigi Mutong, Sulsel juga sedang nonton. Sulteng lagi nonton kita. Andi Basok Bahtiar, ada Saril Ari dan ada Ahmad Faris. Terima kasih semua Tribuner sudah nonton kita. Iya. Terima kasih juga bisa nonton semua kita ya. Bisa mungkin sampaikan imbauan Pak untuk warga Pangkep yang sedang nonton kita dan seluruh masyarakat dan Tribuners yang sedang menonton kita live Pak. Iya, untuk saudara-saudara saya yang ada di seluruh Indonesia dimanapun kita berada, tentu yang pertama saya menghimbau kita juga di sana juga jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan. Walaupun kita jauh dari Pangkep, tapi bisa juga di halo-halo masyarakat kita, keluarga kita yang ada di Pangkep. Karena bantuan kita sangat, support kita sangat penting, sangat membantu bagaimana Corona ini bisa kita putuskan mata rantainya. Karena mereka walaupun jauh, mereka bisa kan live seperti ini, bisa telepon-teleponan, bisa video call dengan call. Sekarang kan sudah canggihnya, termasuk juga seperti itulah yang saya harapkan dari kita semua. Tolong bantu kami, walaupun ya di tanah jauh sana, tapi tetap namanya hatinya tetap tidak boleh hilang namanya jadi orang Pangkep di sana. Jaga nama daerah di sana, ya itu yang penting. Jaga nama daerah, ya jaga nama daerah kita di sana. Kan seperti itu, saya selaku pemerintah, selaku warga juga jaga nama daerah kita, jaga nama keluarga kita, jaga semuanya ada sehingga betul-betul harum, nama Pangkep ini tetap harum di mata orang-orang yang ada di sana, seperti itu. Ya. Mungkin ini Pak, sebelum kita mengakhiri obrolan kita nih Pak, saya pribadi ini sangat penasaran Pak. Ini Pak Syahban ini ke depan mau lakukan apa lagi nih Pak untuk Pangkep nih Pak? Ya, kita mau lakukan yang terbaik lagi daripada yang kita sekarang ini, seperti itu aja. Jadi tidak ada yang lain ya. Kalaupun juga nanti ke depan juga saya diberikan amanah untuk menjadi wakil bupati kembali, tentu kita akan mau berbuat. Semua calon-calon pasti endingnya kan pasti bagaimana supaya Pangkep ini bisa lebih baik lagi, dan gitu semua. Nggak ada yang jelek. Jadi semua pemimpin yang akan bertarung nanti ke depan pasti punya misi, punya visi, pasti yang terbaik itu. Seperti itu. Jadi tidak ada pemimpin yang mau menyengsarakan rakyat. Itu kuncinya. Itu intinya. Jadi walaupun nanti ya, mungkin kita lihat ya, kita serahkan saja kepada rakyat ya, yang mana yang seperti itu lah.
Yang belum dibocorkan ke kita nih Pak, masih ada satu hal yang belum dibocorkan ke kita nih Pak. Bagaimana resepnya Pak Wabub menjaga imunitas kesehatan selama pandemi corona nih Pak? Bisa bocor-bocorkan dulu Pak. Ya, segini, bukan cuma karena corona saya mendisiplinkan diri, tidak. Bahkan saya sejak di sini sudah melakukan. Kalaupun kemarin itu ada ya, tapi bukan berarti saya kemarin itu waktu Prof kita masih ingat Prof Idrus ya. Prof Idrus ya, ingat, Pak. Ya orang minyak kayu putih Pak. Ya. Saya sejak kecil udah pakai, sudah mandi sudah pakai minyak putih. Sudah kebiasaan itu sudah sejak kecil. Jadi saya lakukan itu. Jadi seperti itulah. Cuma kalau saya tidak makanan Pak, makanan Pak. Makanan itu tidak terlalu banyak. Saya justru ya, walaupun sampai saat ini ya dengan umur sekian ya, 50 tahun ya, belum ada pantangan makan, mungkin jeroan masih oke, mungkin juga yang kecut-kecut masih oke, mungkin masih yang macam-macam masih bisa semuanya, tapi saya tidak mau, tetap namanya makan itu saya masih jaga. Saya pun kalau mau makan coto, jero-jeroan itu, paling 3 bulan sekali, itu pun juga semangkok. Ya, saya lagi pengen aja. Ya. Ketupatnya berapa Pak? Ya, ketupat harus banyak, airnya yang banyak. Ada kan penjual coto kan ketupatnya gratis. Sudah, airnya aja lah makan. Kalau mau kenyang ya, beli aja. Seperti itu. Jadi pola makan itu penting. 3 kali sehari minimal Pak. Ya, minimal. Itu banyak. Saya konsumsi itu. Air putih itu banyak. Saya setiap pagi habis makan air putih. Air putih itu sangat, saya terapi air putih sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun sehingga ya rasa-rasa penyakit kita kan ini aktivitasnya tinggi kan. Itu juga bisa membantu kita. Saya kalau malam minta maaf saja, jarang saya menerima tamu. Saya sudah sampaikan masyarakat kalau mau ketemu jangan sampai larut malam, jangan sampai malam. Kalaupun terpaksa saya layani. Tapi kalau mau kita datang salat subuh di sini, kita sama-sama pokoknya cerita sampai. Karena apa? Karena kalau malam saya juga sudah tidak enak lah, sudah tidak mood. Kita sudah ngantuk, ya. Apalagi kalau kita menghadapi orang yang suka begadang. Aduh, repot saya nih. Padahal besok saya subuh-subuh sudah harus bangun. Gitu loh. Nah, itu salah satu. Menjaga imun kita itu pola makan. Oke, jaga pola istirahatnya, pola tidur. Nah, walaupun kita siang tidak jarang, tapi namanya karena tidak istirahat itu tidak harus tidur. Kalau siang tidak harus tidur. Saya kalau sudah mau tidur begini 5 menit segar lagi. Tapi itu yang perlu. Tapi itu nikmat. Seperti itu. Olahraga Pak gimana? Ya, kenapa? Olahraga gimana Pak? Olahraga saya jalan. Biasanya saya kan main tenis, bulu tangkis. Tapi karena faktor usia, faktor umur juga sudah tidak memungkinkan saya untuk bergerak terlalu ya seperti muda kemarin, tidak lagi. Saya tinggal jalan, habis salat subuh jalan, jogging keliling. Ya lumayan kan kalau setiap hari pagi 1 kilo jalan santai-santai. Kita aja mampir-mampir di warung kopi komunikasi, tapi bukan kopi yang saya air putih yang saya cari. Jadi bukan gitulah. Sambil juga kita baur dengan masyarakat kita. Jadi itulah trik-trik saya sehingga alhamdulillah sampai saat ini mudah-mudahan doakan ya Mbak ya. Doakan dari Tribun, doakan saya supaya saya sehat semua, melakukan aktivitas sekarang yang semakin tinggi, semakin seperti itulah itu yang saya lakukan lah teman-teman. Siap Pak. Berharap nanti kita ada waktu bertemu langsung setelah pandemi ini Pak, kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan beragam topik dan terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak di Tribun Timur live Facebook Tribun Timur dan YouTube Tribun Timur. Sebelum saya closing Pak, saya kasih waktu untuk kasih mungkin kalimat penutup Pak. Ya, saya terima kasih ke Tribun Timur ya, Tribuners ya untuk malam ini bisa memberi kesempatan saya untuk berkontribusi ya, dan dengan kru semuanya salam hormat, salam jaga kesehatan semuanya ya, sukses selalu dalam mengembang amanah ya. Karena kita juga merupakan garda terdepan untuk bagaimana memutus mata rantai ini. Yang kedua bagi saudara-saudara yang kebetulan nonton, yang di Parigi Monto, yang di mana saja ada semua, yang warga Pangkep, yang ada saja yang sempat menonton ini, salam buat keluarga semua, jaga nama daerah,
mari dukung kasih untuk bagaimana penerapan corona. Halo keluarga di sana, ya dari jauh untuk coba bantu pemerintah di sana supaya dengan kebersamaan ini terus kita jalin, Pangkep insyaallah akan bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Ya, tunggu kami di Pangkep Pak. Sekali lagi. Boleh, sampaikan aja. Saya tunggu juga informasi ke Tribunnya. Siap Pak. Terima kasih sekali lagi buat Pak Syahban Samana sudah bergabung bersama kami dan buat Tribuners, tunggu kita di episode ke-7 Tribuners ini dengan narasumber yang tidak kalah kece dari Bapak Wabub Kabupaten Pangkep. Terima kasih semua. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan tak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.